Ina. Waalaikumsalam Bu Eni. Ya, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah. Bu, begini Bu, seperti janji saya kemarin, saya akan melakukan wawancara kepada Ibu terkait dengan dilema etika dan rujukan moral. Selama ini, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Bu? Untuk mengetahui jenis kasus yang kami hadapi cukup mudah, yaitu dengan mencari akar masalah dari kasus yang terjadi, lalu diidentifikasi berdasarkan fakta yang terjadi. Oh, begitu ya Bu. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar-benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan? Ya, saya jawab ya Bu Eni. Mengidentifikasi masalah itu menurut saya bukan hal yang mudah. Sesuatu dikatakan rujukan moral jika dua buah hal yang satu benar dan yang satu salah menurut hukum, dan jika kedua kasus itu benar maka hal itu dikatakan dilema etika. Oh, seperti itu. Itu ya Bu ya. Berarti jika dua buah hal itu satu benar dan yang satu salah, menurut hukum itu jika kedua kasus itu benar maka itu dikatakan nilai dilema etika gitu ya Bu ya. 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 Baik, selama ini menurut Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu pimpin itu di mana apabila ada kasus yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu? Dalam mengambil keputusan tentunya saya mengidentifikasikan masalah yang terjadi terlebih dahulu, kemudian siapa saja yang pihak terlibat, lalu mengumpulkan fakta yang ada dan seterusnya sehingga mampu mengumpulkan keputusan yang tepat bagi pihak yang salah dalam pengambilan keputusan, mengutamakan prinsip kekeluargaan dan musyawarah. Seperti itu. Ya. Baik Bu, untuk selanjutnya saya mau bertanya Bu, bagaimana kalau menurut Ibu langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini, Bu? Prosedur yang saya lakukan, yang pertama itu saya dengan menggunakan suatu suara hati dan menggunakan nalar yang sejalan untuk memilih kebenaran yang paling kecil namun bermanfaat besar. Yang kedua, memperhatikan kepentingan peserta didik. Yang ketiga, berkomunikasi dengan baik. Yang keempat, berpikir berbasis hasil akhir. Yang kelima, peraturan dan rasa peduli, bertanggung jawab atas keputusan yang dibuat. Seperti itu. Gitu ya. Baiklah Bu, gimana ini ya untuk hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut, Bu? Dalam dilema tersebut saya ambil kasus yaitu saya akan berkolaborasi dengan rekan-rekan guru yang ada di sekolah, dan yang kedua yaitu mengutamakan kepentingan banyak orang tanpa mengabaikan murid tertentu. Berarti nanti Ibu dalam kepemimpinan, dalam pengambil keputusan itu akan berkolaborasi gitu ya Bu ya? Iya, sama rekan-rekan guru seperti itu. Dengan rekan sejawat ya Bu ya? So. Baiklah Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Ya, tantangan yang saya ambil yaitu adanya pro dan kontra dari berbagai pihak yang terlibat di sini. Pentingnya Bu Eni memadukan perbedaan antara persepsi dengan baik. Oh begitu ya Bu ya. Oke Bu, dari semua hal yang telah disampaikan Ibu tadi mengenai pembelajaran
Sekarang pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan di 5 etika, Bu? Sebagai pemimpin atau kepala sekolah dan pengambilan keputusan apapun harus berdasarkan kesepakatan bersama yang dihasilkan dari musyawarah serta membiasakan diri untuk bertanggung jawab di setiap keputusan yang ada. Oh, baiklah Bu, terima kasih Bu atas Sama-sama. bincang-bincang kali ini. Terima kasih, saya juga mendapat pencerahan dari Ibu, banyak pengalaman yang saya dapat. Lain waktu nanti kita sambung lagi bincang-bincangnya ya Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.